Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bergabung bersama kami di dalam retret mengenali kehendak Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena kehendak Tuhan kita dipersatukan untuk mengikuti retret pada hari ini. Maka mari kita tanggapi kehendaknya dengan gembira, serta kita memuji dan memuliakan namanya. Mari bersama kita nyanyikan, bersama kita bersatu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari menyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Sungguh senangnya ketika kita di dalam kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mau terus memuji Dia. Bersama kita nyanyikan Sukacita Surgawi. Dapat rasa terkasihnya di tengah badai.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau menyadari akan kuasa Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam lubuk hati kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Maka, mari pada saat ini kita bersama-sama memohon kuasa-Nya untuk menuntun, untuk membimbing kita dalam sesi pembukaan kita pada sore hari ini. Bersama kita nyanyikan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang paling mengenal seluruh pribadi kami yang paling sempurna. Dan pada saat ini kami mohon kuasa-Mu, urapilah kami, tuntunlah dan bimbinglah kami dengan kuasa-Mu sendiri dalam sesi pembukaan kami pada sore hari ini. Urapilah juga anak-Mu Frater Atan yang akan menyampaikan sesi pada sore hari ini. Biarlah Engkau menuntun dengan terang-Mu sendiri, agar apa yang ia sampaikan kepada kami semua
sungguh-sungguh dapat mengubah hidup kami dan dapat kami mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa. Inilah diri kami, ya Allah Roh Kudus, berkaryalah sebebas-bebasnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam retret kita, dan retret kita kali ini bertemakan mengenal kehendak Allah. Dan di sesi pembukaan ini kita akan bersama-sama belajar untuk mengenal apa yang dinamakan pembedaan roh. Nah, berkaitan dengan pembedaan roh, sebetulnya apa yang menjadi tujuan pembedaan roh? Pertama-tama, pembedaan roh itu bertujuan untuk mengetahui dan memahami pembedaan roh secara tepat. Itu pertama. Yang kedua, mengetahui apa yang dimaksud dengan pembedaan roh dan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pembedaan roh itu. Roh itu merupakan sebuah penerangan Allah atau penerangan ilahi yang memungkinkan kita, entah itu lewat suatu tanda tertentu, kita juga terkadang mendapatkan inspirasi. Lewat karunia ini kita bisa mengetahui sesungguhnya dari mana sumbernya. Mengapa perlu karunia ini? Karena tindakan atau inspirasi itu bisa berasal dari 3 sumber. Ya, bisa saja tindakan atau inspirasi itu bisa datangnya dari Allah, dan tentunya ini akan sangat membahagiakan kita karena ketika kita melaksanakannya maka itu tidak bertentangan dengan Dia. Dan yang kedua, bisa saja inspirasi itu datang dari diri kita sendiri. Nah, kalau itu datang dari diri kita sendiri, ya berkaitan dengan apakah itu berkenan atau tidak berkenan di hadapan Allah, itu tergantung, gitu ya. Kalau memang sesuatu itu yang baik, tentunya walaupun itu berasal dari diri kita sendiri, tentunya berkenan. Tetapi kalau sesuatu yang tidak baik dan berasal dari diri kita sendiri, tentunya tidak berkenan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, bisa juga tindakan atau inspirasi yang kita miliki itu berasal dari si jahat. Nah, itu yang mengapa perlu kita memiliki karunia membeda-bedakan roh ini. Nah, dan berbicara tentang pembedaan roh, sebetulnya ada 2 macam para saudara. Pertama, dia sebagai sebuah karunia. Nah, berbicara tentang sebuah karunia atau karisma, tentunya rujukan kitab suci dapat menjadi acuan kita. Itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 10. Nah, berkaitan dengan hal ini sebetulnya bahwa seseorang itu secara intuitif dapat membedakan apa yang menjadi sumber dorongan dalam diri seseorang. Dan berkaitan dengan karunia atau karisma, tentunya itu tidak dapat dipelajari, gitu ya, atau semata-mata pemberian Allah. Karena ada juga orang beranggapan, mari kita kapan pembedaan roh ini dimulai? Tentunya kita bertanya, kapan pembedaan roh ini dimulai? Nah, para saudara, berbicara tentang pembedaan roh itu sebetulnya sudah lama, gitu ya. Teristimewa untuk bagi para pembimbing rohani, pembedaan roh itu sangat dibutuhkan. Dan kita bisa menemukan dalam beberapa tulisan orang kudus, misalkan Santo Antonius Pertapa, Santo Bernardus, Santo Ignatius Loyola, yang berbicara banyak tentang adanya pembedaan roh ini, gitu ya. Dan itu berarti bahwa sudah sejak semula para pembimbing rohani dan Pertapa menyadari akan perlunya pembedaan roh ini. Mengapa mereka anggap penting? Mengapa orang-orang kudus, istimewa para pembimbing rohani itu menganggap bahwa pembedaan roh itu penting para saudara? Nah, sebagai orang Kristiani, seperti yang
tadi saya katakan bahwa tentunya kita ingin melakukan kehendak Allah. Nah, orang Kristiani tentunya ingin menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah. Ingin melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Namun dalam kenyataannya kita sebagai orang Kristiani terkadang terombang-ambing oleh karena bisa saja dipengaruhi oleh roh Allah atau juga bisa roh kita sendiri atau juga bisa roh jahat, gitu ya. Dalam konteks itulah maka karunia pembedaan roh ini penting. Maka diperlukan karunia membeda-bedakan roh untuk membantu kita untuk menilai segala macam gagasan, segala macam ide, atau segala macam dorongan yang masuk dalam diri kita. Nah, dan berkaitan dengan hal ini, pertanyaan yang harus kita jawab adalah, dari mana sumber suatu perbuatan yang kita lakukan? Dari mana sumber pikiran yang ada dalam pikiran kita? Atau dari mana sumber inspirasi yang ada dalam diri kita masing-masing atau dalam diri orang lain? Nah, itu bagian pertama para saudara. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita melihat pengertian, sekarang kita lihat waktu yang tepat untuk membedakan roh itu kapan. Nah, para saudara yang terkasih, bahwa kita membutuhkan karunia membedakan roh itu pada saat pertama, pada saat mengalami godaan. Nah, ketika kita mengalami godaan tentunya kita mendambakan karunia ini sehingga kita bisa teguh dalam iman kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua, pada saat mengalami penglihatan, gitu ya. Mungkin ada orang yang melihat nyala api, gitu kan. Nah, dia bisa harus atau mendapat vision, atau mendapat mimpi, atau mendapat nubuat. Nah, pada saat itulah dia membutuhkan karunia ini. Karena terkadang seperti yang saya katakan tadi, kalau itu datangnya dari si jahat, itu berbahaya bagi kita. Kita mungkin berpikir, wah ini kan nubuat gitu ya, otomatis dari Tuhan. Tunggu dulu, belum tentu gitu ya. Belum tentu itu dari Tuhan. Bisa saja dari diri kita sendiri atau dari si jahat. Maka waktu yang tepat untuk membedakan roh adalah ketika kita mengalami itu. Kemudian pada saat mengambil keputusan, ya, baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok. Dan ini berkaitan teristimewa untuk mengambil keputusan-keputusan penting para saudara, ya. Pada saat kita mengambil keputusan-keputusan penting, maka pada saat itu kita membutuhkan karunia membeda-bedakan roh. Kemudian berkaitan dengan orang yang maju dalam hidup rohaninya atau yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani, lagi-lagi dia membutuhkan karunia ini. Karena bisa saja ketika dia mengalami hiburan rohani itu bukan dari Tuhan. Bisa saja hiburan itu berasal dari si jahat. Karena si jahat juga terkadang berpura-pura menjadi malaikat terang. Maka dia perlu membutuhkan karunia ini. Kemudian dalam pelayanan tentunya, ya, orang yang bergerak dalam pembaharuan hidup dalam roh itu ya, terutama dalam penggunaan karisma, dia membutuhkan karunia ini sehingga dalam pelayanannya semakin efektif dan berkenan di hadapan Allah. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, soal syarat-syarat membedakan roh gitu ya, syarat-syarat untuk membedakan roh. Pertama, dibutuhkan suasana hati yang lepas bebas. Itu berarti kita diharapkan ketika kita melakukan pembedaan roh, suasana hati kita itu bebas dari segala kelekatan-kelekatan yang tidak teratur. Dan tentunya berkaitan dengan hal ini, kalau kita masih memiliki luka batin, diharapkan ya hal itu harus kita memohon kepada Tuhan supaya itu disembuhkan, gitu ya. Karena terkadang juga akhirnya pembedaan roh itu tidak bisa murni karena terkadang dipengaruhi oleh pengalaman luka kita. Maka diharapkan juga kita, jika kita memiliki luka batin yang banyak dan berat, kita memohon agar kita itu disembuhkan sehingga kita juga mampu membedakan roh dengan baik. Yang kedua adalah syarat yang kedua adalah doa. Dan ini berkaitan dengan hal kedua ini nanti akan dijelaskan panjang lebar dalam sisi yang kedua, gitu ya. Bagaimana doa itu punya peranan penting dalam
pembedaan roh, itu ya. Itu berkaitan dengan syarat kedua. Sekarang mari kita lihat perihal mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah tentunya ini menjadi kerinduan kita semua. Kerinduan semua orang Kristiani dimanapun, dia ingin mencari kehendak Allah. Sehingga mencari kehendak Allah adalah tujuan karunia membedakan roh. Nah, dan berkaitan dengan mencari kehendak Allah, tentunya kita bertanya, siapa yang menjadi tokoh idola kita gitu ya? Siapa yang patut kita teladani dalam hidup ini yang senantiasa mencari kehendak Allah? Para saudara, tokoh ideal yang dapat dijadikan contoh atau jadi teladan dalam hidup kita yang senantiasa mencari kehendak Allah adalah Yesus Bapanya. Dan dalam Injil Yohanes dengan tegas dia katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu berarti para saudara contoh yang ideal yang memberikan teladan bagi kita bagaimana mencari kehendak Allah itu adalah Yesus sendiri. Nah, bagaimana dengan kita itu ya? Kehendak Allah adalah norma tertinggi dalam hidup kita. Dan tidak ada sesuatu yang lebih suci, tak ada sesuatu yang lebih luhur dan lebih benar daripada kehendak Allah. Dan bagi kita tentunya kehendak Allah itu akan membawa kita kepada keselamatan dan menjadi pangkal kebahagiaan atau pangkal keberhasilan kita. Nah, kehendak Allah juga adalah kebijaksanaan yang tertinggi atau hikmat yang tertinggi. Nah, oleh karena itu para saudara, jika dalam hidup ini kita ingin bahagia dan kemudian nanti kebahagiaan itu akan disempurnakan ketika kita menghadap Bapa, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu yang bisa kita lakukan agar kita bahagia dalam hidup ini, sudah dalam hidup ini, dan kemudian kelak kita berbahagia bersama Allah di surga, maka kita diharapkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tentunya kita sekarang bertanya, bagaimana saya bisa mengenal kehendak Allah itu? Di mana sumber kehendak Allah yang dapat kita peroleh gitu. Nah, para saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebetulnya bagi kita orang Katolik, itu ya, mudah bagi kita untuk mengenal kehendak Allah. Karena sudah ada patokan-patokan yang menjadi acuan bagi kita untuk mengenal kehendak Allah. Pertama itu adalah kitab suci. Ya. Yang kedua adalah ajaran iman gereja Katolik. Dan yang ketiga adalah status hidup kita. Dan keempat adalah tanda-tanda lahiriah, dan yang kelima adalah tanda-tanda batin. Nah, itu adalah beberapa sumber kalau kita ingin mencari kehendak Allah itu di mana patokannya, gitu kan? Di mana patokannya? Maka mari kita lihat satu persatu, ya, satu persatu. Kitab suci. Nah, sumber utama untuk mengenal kehendak Allah adalah kitab suci. Karena apa? Melalui firman-Nya Allah telah menyatakan apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengikuti firman Tuhan kita sampai pada pengenalan yang sempurna akan kehendak Allah. Itu berarti juga mempelajari firman Tuhan berarti kita mengetahui kehendak Allah. Misalkan kita mengambil contoh, misalkan orang diberi inspirasi untuk membunuh diri, gitu kan? Gitu ya, untuk mengakhiri hidup. Nah, para saudara yang terkasih, tentunya dengan mudah kita mengatakan ini bukan dari Allah. Ini dari si jahat. Kenapa? Karena dia sudah bertentangan dengan kitab suci, para saudara. Ya, kitab suci tidak pernah mengajarkan orang untuk membunuh diri. Tuhan dalam sabdanya tidak pernah mengajarkan orang untuk membunuh diri. Itu berarti ketika ada inspirasi itu, maka kita dengan mudahnya untuk mengatakan bahwa ini bukan kehendak Allah. Jadi patokan pertama kita adalah kitab suci. Dan banyak tentunya inspirasi lain
yang mungkin muncul dalam diri kita, maka rujukan kita pertama, ini sesuai dengan ajaran Tuhan atau tidak dalam kitab suci. Nah, sekarang mengenai ajaran yang kedua, ajaran iman gereja Katolik, ya, ajaran gereja. Ajaran gereja juga menyatakan kehendak Allah, para saudara. Karena apa? Gereja itu juga didirikan oleh Yesus sendiri dan dijiwahi oleh Roh Kudus. Didirikan untuk mengajar dan membimbing para murid serta untuk menafsirkan firman Tuhan. Dan bahkan dalam Injil Lukas dikatakan, siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan biarang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Nah, berkaitan dengan sumber yang kedua, misalkan gitu ya, kita diberi inspirasi gitu ya, yang mengatakan bahwa jangan menghormati Bunda Maria, misalkan begitu kan, gitu ya. Nah, mari kita lihat ajaran gereja, gitu ya. Apa yang diajarkan oleh gereja tentang Bunda Maria? Saya kira gereja Katolik menempatkan Bunda Maria dalam posisi yang istimewa, dan itu berarti ya inspirasi itu ya tidak sesuai dengan ajaran gereja. Atau mungkin kita ada inspirasi mengatakan jangan menghormati paus, misalkan gitu ya. Itu ya. Nah, di situ juga kita bisa melihat ini sesuai tidak dengan ajaran gereja Katolik. Atau mungkin ada inspirasi begini, para saudara, bahwa hosti itu, hosti yang sudah dikonsekrir itu tiba-tiba ada dorongan, godaan bahwa itu adalah bukan tubuh Kristus, gitu ya. Nah, lagi-lagi itu bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, dari ajaran gereja kita bisa melihat banyak hal yang membantu kita untuk mengenal kehendak Allah. Nah, ini hanya beberapa contoh saja, contoh. Nah, kemudian sekarang kita lihat sumber yang ketiga adalah soal status hidup. Nah, status hidup dan kewajiban yang mengalir daripadanya merupakan pancaran kehendak Allah. Status hidup dalam arti begini, para saudara. Seperti kami punya status hidup sebagai seorang biarawan, gitu ya. Para saudara di rumah tentunya status hidup itu untuk berkeluarga. Itu adalah status hidup, gitu ya, status hidup. Nah, Allah menghendaki, misalkan, Allah menghendaki suami dan istri saling mengasihi dengan segenap hati dan dengan setia. Dan ini berkaitan dengan status hidup, gitu ya. Allah juga menghendaki agar kepala keluarga, gitu ya, kepala keluarga, ayah, gitu ya, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya dan hidup sebagai seorang kepala keluarga dan bukan sebagai biarawan. Nah, kalau misalkan saya sebagai seorang imam misalkannya itu ya, ada inspirasi gitu ya, ada inspirasi merasa bertanggung jawab untuk menghidupi istri orang gitu kan. Nah itu para saudara tidak sesuai dengan status hidup saya gitu ya. Itu tidak sesuai dengan status hidup saya. Nah itu berarti kita sudah bisa membedakan, oh ini dorongan ini bukan dari Allah gitu ya. Demikian pun para saudara gitu ya, misalkan ada seorang istri mendapat inspirasi gitu ya, mendapat inspirasi, tiba-tiba dia mendapat inspirasi, dia meninggalkan suaminya dan dia ingin merawat suami orang lain. Nah itu juga tidak sesuai dengan status hidup para saudara ya, tidak sesuai dengan status hidup. Jadi kita sudah dapat mengetahui bahwa oh inspirasi ini bukan dari Allah karena tidak sesuai dengan status hidup. Nah saya berharap kita bisa mudah menangkapnya ya. Yang pertama tadi kitab suci, yang kedua itu ajaran gereja, dan yang sekarang itu adalah status hidup. Dan masih ada dua lagi para saudara, itu ya. Yang keempat adalah sumber untuk membedakan roh itu di mana. Berkaitan dengan tanda lahiriah. Dalam arti begini, peristiwa atau kejadian kita hadapi dan alami dapat menjadi petunjuk akan kehendak Allah bagi kita, gitu ya. Kita dapat memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita dan berdoa supaya diberi hikmat untuk mengerti pesan Tuhan lewat segala peristiwa itu. Nah,
Kita tahu bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa diketahui oleh Allah. Itu kita harus yakin itu, bahwa kita yakin bahwa Allah dapat mengatur segala peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga dari peristiwa dan kejadian itu tampak jelas bahwa di sanalah kehendaknya. Karena para saudara yang terkasih di dalam Kristus, terkadang dalam hidup ini Allah itu membiarkan suatu peristiwa itu terjadi, gitu ya. Tetapi di balik Allah membiarkan peristiwa itu terjadi, tentunya Dia ingin mengajarkan sesuatu hal kepada kita, gitu ya. Dia ingin mengajarkan suatu hal yang kepada kita. Misalkan dalam konteks kita situasi sulit dunia saat ini, gitu ya. Tanda-tanda lahiriah yang kita alami, kita berada dalam sebuah situasi sulit saat ini berkaitan dengan virus yang kita hadapi. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan membiarkan situasi ini? Situasi ini tentunya para saudara dibuat oleh manusia sendiri karena keserakahan kita, tetapi Allah itu membiarkan. Dan tentunya melalui tanda lahiriah peristiwa yang kita alami, kita akhirnya disadarkan, oh Tuhan membiarkan ini supaya kita semua sadar bahwa kita harus bergantung kepada Dia, gitu ya. Manusia tidak boleh sombong, gitu ya, menganggap dirinya Allah, gitu, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari sumber keempat, tanda lahiriah dari pembedaan roh ini. Kemudian tanda-tanda batin. Selain tanda-tanda lahiriah, ada juga namanya tanda-tanda batin. Tanda batin ini tertulis dalam batin kita sendiri oleh Roh Kudus, gitu ya. Tanda ini bisa dapat berupa sabda batin, penglihatan, kecenderungan hati, pengertian batin yang datang dari Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Dan melalui semua itu, Roh mau menunjukkan kepada kita arah mana yang harus kita ambil dalam perjalanan hidup kita. Jadi ketika kita dalam hati yang lepas bebas, berdoa kepada Allah, dan kita memohon supaya Roh Kudus memberikan penerangan kepada kita, tiba-tiba kita diberi tanda-tanda batin, gitu ya para saudara ya. Tanda-tanda batin yang memungkinkan kita untuk melihat, oh ini kehendak Allah. Nah, berkaitan dengan detailnya tanda-tanda batin nanti dalam sesi-sesi berikut nanti akan kita lihat para saudara ya. Saya ingatkan sekali lagi, tadi saya sudah singgung, gitu ya. Ini hanya berupa penegasan. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa ada 3 roh yang memberi inspirasi atau dorongan pada manusia. Pertama itu roh Allah. Yang kedua roh manusia itu sendiri atau diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu adalah roh jahat. Itu ya, roh jahat. Jadi harapannya ini menjadi pengetahuan bagi kita supaya kita bisa membedakan ini roh Allah, roh manusia atau roh jahat. Karena para saudara itu ya, banyak sekarang orang yang merasa diri bahwa dia itu mendapatkan karunia dari Allah, gitu kan? Mendapatkan karunia dari Allah. Saya punya pengalaman kecil para saudara ya, ini berkaitan dengan saudara saya, gitu ya. Ada seseorang yang mendapatkan karunia untuk menyembuhkan orang, gitu ya, karunia untuk mendoakan orang. Nah, pada suatu ketika dia mendoakan seseorang, gitu ya, dan dia merasa bahwa dia mendapat inspirasi supaya orang itu diet, gitu ya. Nah, diet, dia mendapat inspirasi supaya orang diet. Dan kalau orang diet itu dalam batas yang wajar tentunya oke-oke saja. Tapi menarik, dia mendapat inspirasi. Tolong sampaikan kepada orang itu. Dia bilang dia tidak boleh makan nasi, gitu ya. Dia tidak boleh makan daging. Yang dianjurkan itu adalah hanya makan pisang para saudara, gitu ya. Dan apa yang terjadi para saudara? Saban hari, setiap hari orang itu makan pisang dan akhirnya meninggal karena kekurangan gizi. Nah, tetapi yang mendapat inspirasi itu tadi merasa bahwa dia mendapat inspirasi dari Allah. Nah, dari situ saja para saudara kita sudah bisa melihat
bahwa roh jahat ternyata yang berkarya di sana. Ya, maka hati-hati kalau yang mendapat inspirasi, dorongan, jangan serta-merta percaya. Ingat, bisa saja dari roh Allah, bisa roh manusia, dan roh jahat. Dan lagi-lagi, patokan kita tadi ada 5 sumber itu ya. Nah, sekarang berikut roh Allah, mari kita lihat. Allah senantiasa ingin berkomunikasi dengan manusia, ingin berbicara dengan dia, untuk memberikan dorongan dan bimbingan menuju kebaikan. Roh Allah selalu memberikan inspirasi, bisikan positif, dan mengarahkan hidup manusia kepada kebahagiaan, damai, sukacita, kerendahan hati, iman, dan kasih. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah menghendaki kita umat manusia bahagia dalam hidup ini. Gitu kan? Nah, dari contoh yang saya berikan tadi, saya kira dengan sepintas kita sudah bisa melihat ada sesuatu kejanggalan yang ditawarkan, gitu ya, para saudara. Kemudian, bagaimana menanggapinya? Apabila seseorang merasa inspirasi itu datangnya dari Allah, di sini dianjurkan janganlah bertindak tergesa-gesa, para saudara, ya. Hendaklah ia mengenal dengan saksama apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah daripadanya, atau apa yang harus dikatakannya, bagaimana melaksanakannya, dan kapan itu dilaksanakan. Jadi kalaupun itu inspirasi itu dari Allah, jangan tergesa-gesa seperti yang saya tadi katakan. Contoh itu dia tergesa-gesa, para saudara. Dia ini inspirasi dari Allah, dia tergesa-gesa katakan, kamu tidak boleh makan nasi, hanya makan pisang. Nah, memangnya monyet gitu kan, gitu ya, hanya boleh makan pisang gitu kan. Nah, itu para saudara ya. Jadi jangan tergesa-gesa, itu dia katakan. Gitu. Kemudian roh manusia, kadang bahwa roh kita juga memberi banyak inspirasi, gitu ya. Karena apa, para saudara? Kita manusia itu punya banyak kecenderungan, gitu ya, banyak keinginan, banyak ketakutan, banyak harapan, banyak yang memurnikan motivasinya terlebih dahulu, sehingga segala sesuatu dapat menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian sebaliknya, bila inspirasi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, misalnya melawan perintah Allah, itu ya, atau dilakukan semata-mata karena kebanggaan sia-sia, maka inspirasi itu, dorongan itu harus ditolak. Misalkan begini, para saudara, ada inspirasi ya, inspirasi kita untuk melakukan suatu karya yang besar, tetapi motivasinya supaya dipuji-puji, gitu ya, untuk supaya dibanggakan, diagung-agungkan atau ditinggikan, dan akhirnya tentunya kita jatuh dalam namanya kebanggaan sia-sia. Maka yakinlah bahwa dorongan itu harus ditolak. Karena itu sesungguhnya murni dorongan dari diri kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah roh jahat. Nah, inspirasi roh jahat biasanya buruk, gitu ya. Berasal dari setan, yaitu malaikat yang jatuh. Roh-roh itu tetap memiliki suatu hubungan dengan alam ciptaan, walaupun telah jatuh dari rahmat Allah. Namun merugikan dan destruktif, dan berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan, serta membawa manusia kepada kehancuran kekal. Misalnya dorongan untuk berzina, dorongan untuk membunuh, dan lain sebagainya. Jadi dari buahnya saja sudah kita tahu bahwa kalau ini menjauhkan kita dari Tuhan, biasanya itu adalah dari si jahat, para saudara. Dorongan si jahat. Nah, dampak dan cara menghadapinya. Nah, berkaitan dengan dorongan si jahat ini punya dampak yang buruk dalam diri kita, dan bagaimana cara mengatasinya, gitu ya, menghadapinya. Bisikan iblis menghasilkan kesombongan,
gitu ya. Keras kepala, kekacauan batin, keresahan dan lain-lainnya. Nah, bila inspirasi atau dorongan itu datangnya dari roh jahat, harus segera ditolak para saudara. Kita harus dengan berani untuk menolak dorongan itu. Dan orang harus segera mohon perlindungan Allah terhadap gangguan si jahat. Gitu ya. Dan karena ya itu tadi, dorongan itu bisa saja membawa kesombongan, kekacauan, maka segera harus ditolak supaya kita menjadi aman. Nah, sekarang poin yang ketujuh, kita melihat satu poin tema kecil berkaitan pohon dikenal dari buahnya, gitu ya. Nah, soal buah yang baik, bahwa dalam hidup manusia ada masalah-masalah konkret yang belum selalu jelas. Kehidupan nyata manusia sering amat kompleks. Orang sering bertanya, apa yang dikehendaki Allah dalam hidup saya? Ya kan? Kan itu yang terjadi. Apa yang dikehendaki Allah dalam hidup saya? Nah, untuk menemukan jawabannya para saudara perlu membeda-bedakan roh. Dan tadi saya sudah jelaskan itu ya, berkaitan dengan pembedaan roh. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melihat buahnya. Itu ya. Jangan padamkan roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam arti ketika kita melihat buahnya baik, maka tentunya itu bisa berasal dari Allah. Nah, buah yang baik. Menurut Yesus, pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon dikenal dari buahnya. Segala yang baik, yang indah datangnya dari roh Allah. Ya, buah Roh Kudus antara lain kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau hal-hal ini yang menjadi buahnya para saudara, maka dengan sendirinya kita tahu bahwa ini datangnya dari roh Allah. Gitu ya. Kita melihat buah. Jadi kalau ada kesabaran, damai sejahtera, kasih, sukacita, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, maka kita semakin yakin bahwa itu berasal dari Allah. Sementara kalau buah-buah yang buruk, hal-hal yang buruk, negatif dan menghancur, tentunya datangnya dari si jahat. Karena apa? Si jahat selalu menghendaki supaya kita berada dalam keadaan buruk dan menjauh dari Tuhan. Ada beberapa ciri pekerjaan roh jahat itu ya yang patut kita waspadai, gitu ya. Ada kesedihan, tetapi kesedihan bisa saja para saudara ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, ya kita sedih, bukan dalam kesedihan seperti itu ya. Tapi kesedihan yang tidak beralasan, yang mengacaukan gitu ya. Atau keraguan yang tidak tepat, keraguan yang berlebihan, yang tidak beralasan dalam konteks seperti itu. Kemudian ada kekacauan, ada kepalsuan, ada ketakutan yang berlebihan seolah-olah Allah itu tidak ada. Nah, itu adalah buah yang dihasilkan oleh si jahat. Nah, berkaitan dengan kesedihan, gitu ya. Kejahatan adalah kesedihan yang abadi. Maka kalau dekat dengan kita, ia pun ingin menawarkan kesedihan itu, gitu ya. Dalam diri orang yang baik, roh jahat mau membuat orang tersebut sedih sehingga tidak maju dalam hidupnya, seolah-olah itu Allah itu tidak ada, Allah itu tidak hadir dalam hidup, dan membuat dia sedih yang terlalu berlebihan. Misalnya seorang yang baru saja keluar dari kamar pengakuan, gitu ya, sudah mengakukan dosanya dengan baik, ia digoda tetap bersedih. Nah, hati-hati, waspada, gitu ya. Ia digoda, bukannya malah dia harus bersukacita karena dia menerima rahmat kerahiman yang luar biasa, gitu ya. Seolah-olah akhirnya menggoda dia, khawatir, jangan-jangan Tuhan tidak mengampuni saya, gitu kan. Nah, dia sedih, jangan-jangan Tuhan tidak mengampuni saya. Nah, hati-hati dengan godaan itu para saudara. Itu adalah kesedihan yang ditimbulkan oleh si jahat yang membuat kita tidak percaya akan kerahiman Allah. Kemudian berkaitan dengan keraguan yang tidak tepat. Semua pernyataan yang mengacaukan jiwa datangnya dari si jahat. Misalnya, seorang ini konteksnya para seminaris yang selalu berpikir dan meragukan apakah dia punya panggilan atau tidak.
Gitu ya. Sepanjang hidup sudah kalau kekal masih ragu, gitu ya. Dia apakah saya ini punya panggilan atau tidak, gitu ya. Nah, itu para saudara, keraguan yang tidak tepat. Atau konteks para saudara yang berkeluarga, sudah punya 5 orang anak, sudah menikah secara Katolik dan masih meragu. Ini benar tulang rusuk saya atau bukan? Nah, itu adalah keraguan yang tidak tepat para saudara. Itu sudah pasti, itu sudah dari si jahat. Kalau sudah sudah menghadap Tuhan, sudah berdiri di altar, sudah mengucapkan janji setia di hadapan para imam dan para saksi, maka itu adalah keputusan yang tepat. Tidak perlu ada keraguan lagi, gitu ya. Itu adalah kehendak Tuhan bahwa saudara dipersatukan. Jadi tidak ada keraguan. Nah, gagasan yang keraguan yang tidak tepat itu tadi datangnya dari si jahat. Sementara roh baik akan mengatakan dengan jelas mengapa ia tidak mempunyai panggilan. Namun roh jahat membuat orang ragu-ragu terus-menerus akan panggilannya. Gitu ya. Ini adalah dia ragu-ragu terus. Ini benar tidak panggilan saya ini hidup berkeluarga. Padahal sudah punya anak 3. Gitu kan. Nah, keraguan-keraguan yang terus-menerus seperti itu adalah tidak tepat dan berasal dari si jahat. Kemudian berkaitan dengan hambatan. Nah, para saudara, roh jahat menaruh hambatan-hambatan pada seseorang, gitu ya. Sehingga orang itu takut untuk maju dalam kebaikan. Roh jahat mengatakan bahwa itu tidak mungkin, terlalu sulit, tidak usah dibuat, gitu ya. Misalnya seorang ibu yang sedang mengandung selalu dibujuk dengan mengatakan mengandung anak itu berat zaman ini, apalagi COVID, gitu kan? Itu ya, ekonomi lagi kacau, apalagi dengan punya banyak anak, ini akan mengganggu karirmu. Sebaiknya anak itu digugurkan saja. Lagi-lagi kalau bisikan-bisikan itu sudah pasti bahwa itu datangnya dari si jahat. Roh jahat sering menunjukkan hal-hal yang memberatkan dan menyembunyikan hal-hal yang mendukung dan memberikan semangat. Si jahat memberi alasan tidak menyeluruh yang melumpuhkan usaha-usaha baik manusia. Jadi dia memberi alasan yang sepotong-sepotong, tidak menyeluruh dan akhirnya melumpuhkan kita sendiri juga. Kemudian si jahat juga menciptakan kekacauan. Gitu ya. Semua kekacauan datang dari roh jahat, gitu ya. Kalau dalam keluarga kita semuanya menjadi kacau dan berantakan. Ibu tidak mempercayai suaminya, suami tidak mempercayai anaknya, suami tidak mempercayai istrinya dan anak-anaknya, anak-anak juga tidak mempercayai orang tuanya, itu dan bahkan saling mengancam. Dalam situasi ini roh jahat sangat dominan, gitu ya. Dia dominan dan waspadalah. Gitu ya, dia berarti dominan dan semakin berpengaruh. Kemudian soal alasan palsu, gitu ya. Terkadang dalam hidup ini kita juga digoda untuk mendapat inspirasi untuk membuat alasan. Banyak sekali alasan dan itu alasannya palsu, penalaran semu, gitu ya. Adalah tanda dari roh jahat. Maka kita harus kritis terhadap teori slogan palsu yang membujuk kita menjauh dari Tuhan. Misalnya, Bapak Ibu tidak mau membaptiskan anaknya menurut imannya, gitu ya. Mereka berdua adalah orang-orang Katolik, sudah diberkati, sudah dikuduskan, sudah mendapatkan sakramen perkawinan. Tapi ketika dia dianugerahkan anak, dia diberi inspirasi atau dorongan, loh, bukankah anak bebas memilih sendiri agamanya? Gitu kan? Kita orang tua tidak boleh memaksakan. Gitu ya. Alasan ini kelihatannya benar, namun sebenarnya palsu. Bagaimana seorang anak kecil bisa menentukan pilihannya? Ya kan? Dia kan masih kecil, gitu kan? Padahal para saudara, ketika kita mengikuti kursus persiapan perkawinan sudah diingatkan bahwa kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik iman anak. Itu adalah tanggung jawab yang menyertai dari sebuah perkawinan Katolik. Jadi kalau ada alasan palsu seperti itu, ketahuilah itu berasal dari si jahat. Soal ketakutan. Ketakutan juga merupakan karya roh jahat. Orang tiba-tiba takut untuk maju dalam berbuat baik. Misalnya, seorang pejuang keadilan yang biasa membela hak kaum miskin dan tertindas, yang diperlakukan tidak adil, menjadi takut. Tidak berani mengusahakan tuntutan kepada pimpinannya yang berlaku tidak adil terhadap karyawannya. Padahal baginya membela keadilan adalah suatu panggilan Tuhan bagi dirinya. Jadi kalau ada takut, padahal itu adalah dia adalah seorang yang sudah diberi rahmat untuk menjadi pejuang dalam hal-hal itu. Kemudian
tantangan untuk mencari kehendak Tuhan, gitu ya. Proses membedakan roh, para saudara, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Roh jahat itu juga pandai dan licik. Kekuatan yang jahat dapat menampilkan diri di dalam sesuatu yang tampaknya baik, gitu kan? Setan bisa menyamar menjadi malaikat terang, gitu ya. Nah, dan para saudara, biasanya kita orang-orang Katolik itu terkadang juga tertipu, gitu kan? Tertipu oleh si setan itu. Misalkan ketika kita berdoa tiba-tiba mendapat penampakan, gitu ya. Ada melihat terang gitu. Kita berpikir, wah ini dari Tuhan terang ini, gitu ya. Ternyata dari si jahat. Kita tertipu. Karena ingat, setan itu adalah Lucifer, malaikat yang paling pandai, malaikat yang jatuh, maka dia pun dengan segala macam upaya untuk menggoda kita. Nah, sehingga kita mengalami pergulatan dalam hidup, pergulatan batin, ya. Pergulatan batin dirasakan manakala kebebasan untuk memilih diuji. Manusia mengalami pergulatan batin yang hebat antara keinginan mau memenuhi kehendak Allah atau kehendak sendiri. Ikuti Yesus berarti meneladani Dia. Yesus mengajak kita untuk mati, bangkit, kemudian hidup mulia. Sering ajakan Yesus itu begitu kuat, namun kedagingan dalam diri manusia juga menjadi kuat. Nah, bagaimana mengatasinya? Jadi di suatu sisi kalau ada ajakan Yesus yang begitu kuat, roh kita juga, kedagingan kita juga kuat. Bagaimana mengatasinya? Yaitu bersatu dengan Yesus, ya, memeluk nilai adikorati atau ilahi. Maka roh Allah akan menguatkan kita seperti Yesus dahulu dikuatkan oleh Roh Kudus dalam pergulatan batinnya di Taman Getsemani. Jadilah padaku menurut kehendakmu dan bukan kehendakku. Jadi itu yang bisa kita lakukan para saudara. Nah, sekarang kita di bagian akhir, kita sedikit mencoba melihat teks-teks kitab suci yang berbicara tentang karunia membedakan roh ini, ya. Sebetulnya banyak teks para saudara dari perjanjian lama, perjanjian baru yang berbicara tentang karunia membedakan roh ini, gitu ya. Misalkan dalam perjanjian lama kita lihat beberapa saja, gitu ya. Dalam perjanjian lama, dalam Mazmur 139, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemudian Yeremia bab 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Ya. 1 Tawarikh bab 28 ayat 9. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Nah, semua ini mengungkapkan bahwa karunia membedakan roh adalah pengertian dan pandangan Allah yang menembus hati manusia. Jadi Allah lah yang mengetahui itu semua, dan kalau kita memiliki karunia itu berarti Dia yang memberikan rahmat itu kepada kita. Nah, karunia penuh kuasa yang diberikan kepada manusia, misalkan ratapan. Nabi-nabimu melihat bagaimana penglihatan dusta dan hampa. 1 Raja-Raja bab 22 ayat 23, bagaimana Nabi Mika melihat adanya roh pendusta dalam diri para nabi, gitu ya. Sesungguhnya Tuhan menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Kemudian dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 47, Yesus mengetahui bahwa dalam diri Nathanael itu tidak ada kejahatan. Ya, engkau adalah orang Israel yang sejati. Itu berkaitan dengan Yesus, ya. Yesus memiliki karunia itu. Yesus mengenal karya Bapanya dalam diri Petrus yang mengaku Yesus adalah putra Allah. Kemudian dalam Injil Markus bab 9 ayat 39, Yesus mengenali roh manusiawi dalam diri para murid yang ingin menjadi yang pertama. Ya kan? Mereka berebutan siapa yang mendapatkan posisi yang utama. Kemudian dalam Kisah Para Rasul bab 8 juga bagaimana Petrus mengenal adanya roh jahat dalam diri Simon si tukang sihir. Gitu ya. Itu dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 20 itu. Dan Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16, bagaimana Paulus mengenali adanya roh-roh jahat dalam diri budak wanita walaupun kata-kata yang diucapkannya itu benar. Nah, dan Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus juga bab 2 ayat 6 sampai 7, bagaimana dia membedakan berbagai macam sumber kebijaksanaan.
Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Nah, para saudara, itu adalah beberapa contoh. Masih banyak contoh lain yang kita bisa temukan bagaimana karunia membedakan roh ini ada dalam kitab suci. Nah, sebelum kita melihat bagian penutup nanti, mari kita lihat kembali mengapa karunia pembedaan roh ini penting. Ya, saya mengulang sekali lagi. Di awal tadi saya sudah tegaskan secara umum, di sini ada pengulangan lagi bahwa Allah itu Maha tahu. Artinya para saudara tahu tentang segala sesuatu, termasuk apa yang ada dalam pikiran manusia dan yang menggerakkannya. Allah itu Maha penyelenggara, membagikan pengetahuannya itu kepada mereka yang diberi tugas pelayanan dalam gereja. Itu berarti para saudara, karunia ini adalah perlu karena memang Tuhan sendiri juga mengaruniakannya untuk pelayanan. Dan Santo Paulus sendiri juga dengan mencantumkan karunia ini sebagai suatu pelayanan normal dalam gereja, menunjukkan bahwa Allah memang membagikan pengetahuannya melalui karisma itu kepada umatnya. Jadi sebetulnya memang Allah juga menghendaki karunia ini dibagikan kepada kita semua. Nah, sekarang di bagian terakhir kita akan melihat bagaimana orang dapat bertumbuh dalam karunia ini. Gitu ya. Itu yang akan kita lihat. Bagaimana orang bisa bertumbuh dalam karunia ini. Menjalani kehidupan doa yang mendalam nanti akan dijelaskan dalam sesi kedua, gitu ya. Kita dengan segenap hati berusaha mencari kehendak Allah, percaya bahwa Tuhan akan membantunya dalam membeda-bedakan roh, menyadari perlunya ketajaman membeda-bedakan roh, dan menerima kemungkinan tertipu atau salah mengambil keputusan. Dalam sesi berikut soal bagaimana mengambil keputusan itu akan dijelaskan secara panjang lebar, ya, supaya kita semua bisa bertumbuh dalam karunia ini. Kemudian kita juga diminta untuk mencari nasihat orang lain, khususnya orang yang tidak setuju dengan masalah atau melihat masalah itu dengan cara lain. Dan lagi-lagi tentunya kita harus punya kerendahan hati untuk mempelajari ajaran gereja, karena patokannya tadi salah satunya adalah ajaran gereja. Pertama kitab suci, kedua itu ajaran gereja, kemudian sabda batin, itu kemudian ada sabda lahir. Nah, itu menjadi acuan kita, dan status hidup. Itu menjadi acuan kita dalam membedakan roh. Maka ya kita juga mau tidak mau harus mempelajari ajaran gereja mengenai kehidupan rohani. Belajar dari mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Dan apabila mungkin mempunyai seorang pembimbing rohani. Nah, itu para saudara yang saya bisa bagikan pada sore hari ini, supaya kita mengenal sedikit garis besar, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah. Kita membutuhkan namanya karunia untuk membedakan roh. Apa itu karunia membedakan roh? Tadi saya sudah jelaskan sumbernya bagaimana, itu sudah dijelaskan. Roh mana saja yang berpengaruh dalam hidup kita saya sudah jelaskan. Nah, semoga apa yang saya bagikan ini bisa membantu kita untuk bisa semakin peka untuk mengenal kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau sendiri yang sudah membimbing kami dalam sisi pembukaan ini untuk mengenal apa yang dimaksudkan dengan mengenal kehendak-Mu. Bantulah kami dalam rangkaian retret kami selanjutnya. Semoga Engkau sendiri yang membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengenal kehendak-Mu dan juga boleh melaksanakannya dalam hidup kami. Sehingga kami pun sudah sejak di dunia ini boleh mengalami kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Dan kelak juga boleh berbahagia bersama Engkau dalam kerajaan-Mu di surga. Permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.